Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan kumpulan berita Liga Indonesia dan Timnas Indonesia terbaru. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persebaya didenda Rp200 juta akibat flare saat lawan Bali United. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp200 juta kepada Persebaya Surabaya, buntut insiden flare yang menyala saat laga melawan Bali United pada pekan ke-34 Liga 1 2024-2025. Melalui surat resmi yang dirilis pada 28 Mei 2025, Komdis PSSI menyatakan Persebaya melanggar kode disiplin tahun 2023. Penyalaan flare tersebut dianggap telah membahayakan jalannya laga. Komdis juga menekankan bahwa pelanggaran berulang akan berdampak pada hukuman yang lebih berat pada masa mendatang. Derita PSM di akhir musim, dihantui finansial hingga kena denda Rp220 juta. PSM Makassar masih harus putar otak untuk mengarungi musim depan dengan positif. Setelah sang pelatih Bernardo Tavares mengungkap sulitnya meramu pemain karena kondisi keuangan. Bernardo Tavares mengakui kondisi keuangan PSM tidak sebagus klub lainnya. Dia bahkan terang-terangan tidak bisa memperpanjang kontrak dengan beberapa pemain karena meminta gaji yang lebih tinggi. Kita perlu memperbarui kontrak dengan beberapa pemain. Mungkin beberapa pemain kita tidak bisa, karena mereka ingin lebih banyak uang, ungkap Bernardo saat konferensi pers usai laga kontra Persita Jumat 23 Mei 2025. Belum selesai masalah pemain. PSM kembali dihadapkan dengan beban baru untuk membayar denda dari Komdis PSSI. PSM diberi sanksi denda sebesar Rp220 juta akibat ulah supporter yang menyalakan flare di Stadion B.J. Habibie pada laga penutup Liga 1 antara PSM Makassar versus Persita Tangerang. Flare itu dinyalakan di Tribun Selatan saat pertandingan masih berlangsung. Komdis PSSI memastikan pelanggaran itu dengan mengantongi bukti-bukti saat pelanggaran terjadi. Walhasil, Komdis PSSI memutuskan menjatuhkan sanksi sesuai aturan kode disiplin PSSI tahun 2023. Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengaku sudah menduga sanksi yang diberikan akibat flare dan pembentangan spanduk yang dilakukan supporter. Manajemen PSM mengaku pasrah dengan sanksi tersebut. Ya, kita sudah menduga pasti akan ada sanksi dari kejadian flare dan spanduk tersebut. Mau bagaimana lagi? Memang ada pelanggaran disiplin, ujar Sulaiman. Persib resmi umumkan lepas pemain asing ketiga. Persib Bandung resmi mengumumkan melepas 3 pemain asing mereka. Pemain terbaru yang diumumkan Persib untuk dilepas pada Jumat, 30 Mei 2025, ialah Matteo Kocijan. Ia menjadi salah satu pemain asing yang berkontribusi mengantar Persib menjuarai Liga 1 2024-2025. Pemain 30 tahun itu bergabung dengan Persib sejak 3 Juli 2024. Sejak saat itu, Matteo Kocijan memainkan 28 pertandingan dengan total 1.665 menit bermain di Liga 1. Matteo Kocijan bermain dalam 5 pertandingan di AFC Champions League 2 dan mencetak 1 gol. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan mengucapkan terima kasih atas jasa Matteo Kocijan. Satu musim yang sangat bermakna, baik bagi Persib maupun Kocijan. Hatur nuhun atas segala kontribusinya sehingga Persib bisa kembali tampil sebagai juara Liga 1 2024-2025. Sukses selalu untuk perjalanan karir selanjutnya, ujar Aditya. Sebelumnya Persib sudah resmi mengumumkan melepas Nick Kuipers pada 29 Mei 2025. Juga Ciro Alves yang sudah diumumkan Persib untuk dilepas pada 28 Mei 2025. Sementara itu, kiper Kevin Ray Mendoza sudah menyatakan pamit dari Persib. Namun Persib belum mengumumkan pelepasan Kevin Ray Mendoza melalui website atau media sosial klub. Kontrak kiper timnas Filipina itu di Persib berakhir pada 31 Mei 2025. Kemungkinan dalam waktu dekat ada pengumuman dari Persib. PSIM Yogyakarta agendakan turnamen pramusim Liga 1 2025-2026. PSIM Yogyakarta berencana melakukan uji coba sebagai persiapan pramusim Liga 1 2025-2026. Manajer tim, Diaradzi Aufataruna, mengakui sudah mulai menggodok agenda tersebut. Tidak menutup kemungkinan turnamen segitiga alias trofeo dengan klub lokal bakal digelar pada pramusim mendatang. Jadi kami mau coba bikin acara gitulah. Tapi possible apa tidak?
Apakah ada sponsor apa gimana atau TV-nya gimana? Maunya bikin semacam trofeo cuma kami nggak tahu. Kalau ditanya pingin? Ya tentu pingin, ujarnya. Jika PSIM berhasil menggelar trofeo tentu akan berdampak bagus buat tim berjulukan Laskar Mataram itu. Agenda tersebut menjadi satu di antara sarana bagi jajaran tim pelatih untuk melihat sejauh mana perkembangan para pemain. Namun manajer tim menegaskan, pihaknya tak janji gelaran trofeo bisa terwujud nantinya. Lagi kita godok, tapi aku nggak janji loh ya cuma kami memang pingin. Tapi, kalau misalnya memungkinkan, jelasnya. PSIM kini tengah bersiap menyambut musim baru. Laskar Mataram menjadi satu di antara 3 tim yang akan berlaga di Liga 1 2025-2026. Mereka berstatus jawara Pegadaian Liga 2 2024-2025. Sebagai debutan, PSIM Yogyakarta ingin menjalani kompetisi dengan persiapan maksimal. Tim kesayangan Brajamusti dan Demaiden itu tidak mau hanya numpang lewat di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Septian David Maulana digoda Bayangkara FC. Sejak menekan perpanjangan kontrak pada tahun 2023 lalu, kerjasama antara Septian David Maulana dengan PSIS Semarang berlanjut hingga Mei 2026. Sayangnya, kini Mahesa Jenar harus terdegradasi ke kasta kedua. Sejauh ini, David masih menanti keputusan Mahesa Jenar soal kelanjutan nasibnya pada musim depan. Belum tahu untuk rencana ke depannya. Saya masih menunggu dari pihak manajemen nanti mau bagaimana untuk musim berikutnya. Kontrak saya di sini juga masih sampai tahun 2026, ujar Septian David Maulana. Septian David Maulana telah membuktikan kualitasnya sebagai pemain penting di skuad Mahesa Jenar. Sebab, dia tercatat bermain sebanyak 31 kali dan hanya absen 3 laga saja. Dari semua penampilannya itu, ex-pemain Mitra Kukar ini tercatat menyumbang 5 gol dan 3 assist untuk PSIS. Belakangan ini, salah satu klub yang dikabarkan berminat untuk mendatangkan Septian David Maulana dari PSIS Semarang ialah Bayangkara Presisi FC, klub yang baru saja promosi dari Pegadaian Liga 2 2024-2025. Namun demikian, belum ada kepastian resmi dari kedua klub soal proses transfer ini. Bukan tidak mungkin, tim beralias The Guardian itu akan menebus biaya transfer untuk mendatangkan David dari PSIS. 2 bek kanan mundur, Asnawi Mangkualam berpotensi jadi starter meski 2 bulan lalu dibuang Patrick Kluivert. 2 bulan yang lalu, Asnawi Mangkualam tak ada dalam pikiran Patrick Kluivert. Kini menatap laga kontra Cina dan Jepang, Kluivert bisa-bisa menjadikan Asnawi sebagai starter pada 2 laga tersebut. Dalam skuad pertamanya menangani tim Garuda, sang pelatih tak menyertakan bek kanan Port FC tersebut. Kini roda nasib telah berputar, Kluivert berpaling pada Asnawi. Mantan asisten Louis van Gaal itu pada mulanya memanggil sekurangnya 5 bek tengah untuk jeda internasional Juni. Dari 5 nama tersebut, 2 nama undur diri karena alasan berbeda. Eliano Reijnders menarik diri demi menghadiri kelahiran putranya di Belanda. Sandy Walsh dipastikan absen akibat menjalani pemulihan cedera bersama Yokohama F. Marinos. Pos bek kanan yang menjadi milik Kevin Dix tiba-tiba menipis seturut absennya 2 pelapis tersebut. Itu pun diperparah dengan kondisi Kevin Dix yang belum pulih 100% akibat cedera hamstring bersama FC Copenhagen sejak April lalu. Dix memang sudah melakukan comeback pada pekan terakhir Liga Denmark serta partai final Piala FA Denmark. Meski begitu pemain yang akan pindah ke Borussia Mönchengladbach itu tak sanggup bermain 90 menit dalam 2 laga tersebut. Mungkinkah ini saatnya Asnawi, atau Yakob Sayuri, menjadi starter? Gerald van den Burg ungkap kriteria khusus untuk tembus timnas U23 Indonesia. Gerald van den Burg masih meracik komposisi terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Gerald terdekat akan memimpin timnya pada ajang Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada bulan Juli nanti. Ini nantinya jadi pondasi karena mereka akan bertarung di kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Dia sendiri sudah melakukan pemantauan langsung ke tim-tim Liga 1 untuk mencari kandidat potensial. Gerald van den Burg optimis bisa menemukan pemain muda terbaik untuk masuk ke timnas U23 Indonesia. Setelah berkeliling di Liga 1, ada beberapa pemain yang cukup menarik perhatiannya. Menurutnya, mereka masih muda dan bisa terus berkembang di masa depan. Garuda Asia tentu akan sangat terbuka pada pemain-pemain tersebut.
Saya sangat gembira dengan pemain-pemain muda yang saya lihat di sini. Semoga kita bisa melakukan sesuatu spesial dengan mereka, terangnya. Tentunya, tidak semua pemain muda bisa langsung masuk ke timnas. Dia juga memiliki beberapa kriteria yang harus bisa dilewati pemain-pemain tersebut. Salah satunya adalah dengan memiliki mental petarung selama berada di lapangan. Saya pikir mentalitas penting. Bermain tanpa mentalitas dan keinginan berlatih, Anda tak bisa mencapai puncak. Setiap hari kamu harus hidup untuk sepak bola. Itu hal terpenting, tegasnya. Gerald menilai bahwa hal tersebut adalah modal penting bagi pemain muda bisa berkembang. Menurutnya, kemampuan di atas rata-rata tidak menjamin seorang pemain bisa sukses. Dia cukup percaya diri dengan potensi yang ada dan berharap bisa memanfaatkan dengan maksimal.